Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Seperti biasa kita akan mencoba membahas fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai fitur keamanan, yaitu kita akan gunakan fungsi dari ARP. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke guys, sebelum kita menuju konfigurasi, jadi kita akan coba membahas bagaimana ARP dan apa itu ARP, fungsinya atau cara kerjanya seperti apa. Nah, ARP di sini adalah merupakan fitur yang ada di setiap perangkat di jaringan, baik itu router ataupun laptop. Itu nanti digunakan untuk memetakan informasi IP address ke MAC address. Jadi ini kaitannya dengan komunikasi di jaringan atau istilahnya pengiriman paket data, yang mana kalau kita lihat di OSI layer atau di TCP/IP layer itu nanti ada proses dari layer atas ya, dari application menuju ke physical. Nah, di masing-masing layer itu nanti pasti akan ada enkapsulasi. Nah, enkapsulasi di sini untuk ARP ini lebih untuk memetakan layer 3 ke layer 2. Nah, jadi biasanya kalau kita mengirim atau ada laptop mengirim paket, mengirim data, itu nanti ketika nyampe di layer 3 dan ingin meneruskan ke frame ya, ke layer 2, itu nanti akan dicek kira-kira MAC address-nya dari IP ini berapa. Nah, di sini fungsi ARP, dia nanti akan melakukan resolve atau memetakan IP ke MAC address. Nah, dari sini guys, dari tabel ARP ini nanti ya kita akan coba konfigurasi, modifikasi supaya kita bisa melakukan keamanan atau mengamankan jaringan lokal kita. Nah, kita akan langsung saja nih, kita akan coba konfigurasi di router depan ini. Ya, kita akan remote dulu. Nah, untuk konfigurasi ARP itu ada di mana? Kita bisa masuk di menu IP, kemudian di ARP. Dan di sini akan muncul otomatis daftar MAC address dan juga IP address di tabel ARP list ini ya. Nah, kalau kita cek di laptop di sini di pakai CMD itu seharusnya juga ada tabel ARP. Jadi baik di perangkat router, perangkat laptop atau perangkat jaringan yang lain itu untuk komunikasi data yaitu dia akan menggunakan tabel ARP ini ya, khususnya untuk memetakan informasi IP address ke MAC address. Nah, di sini kita lihat untuk di Windows pun juga sama. Di sini ada tabel ARP-nya ya. Nah, di sini fokus kita karena kita kebutuhannya adalah untuk mengamankan jaringan lokal kita menggunakan fitur ARP di sini, kita akan fokus untuk konfigurasi di sisi routernya di sini ya, di ARP yang ada di routernya ini. Nah, kalau kita cek sekarang topologi sekarang ini, kalau kita cek laptop ini dia terkoneksi ke Ether LAN ya, di sini Ether 2 dan untuk Ether 1 ini dia ke internet ya. Nah, kita cek di interface-nya yang mengarah ke LAN. Di sini kebetulan saya pakai interface bridge untuk ke lokalnya. Ya, kita cek di interface bridge-nya ini. Nah, untuk status atau parameter ARP di sini kita bisa lihat dia mengarah ke opsi enable, yang mana secara otomatis ketika nanti ada perangkat yang terkoneksi atau nyolok ke port bridge ini, port LAN itu nanti sistem akan menambahkan ke tabel IP ARP. Nah, by default memang seperti ini perlakuan sistem ketika ada perangkat yang terkoneksi ke jaringan lokal atau ke interface bridge ini. Ya, jadi kita tidak perlu menambah manual, otomatis sistem akan menambahkan di sini. Ya. Nah, untuk metode keamanan jaringan menggunakan ARP ini bisa kita custom untuk fitur ARP-nya ini, yaitu di sini sebagai contoh kita akan mengubah yang sebelumnya itu enable, kita akan ubah ke replay only. Artinya apa? Kalau kita ubah ke replay only itu
sistem, dia tidak akan otomatis ya secara otomatis menambahkan informasi MAC address ataupun IP dari perangkat laptop ini ke tabel ARP ya. Jadi kalau enable itu tadi dia akan otomatis menambahkan informasinya di tabel ARP, tapi kalau kita pilih replay only, nah ini dia tidak otomatis ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya perangkat laptop ini bisa connect ke jaringan? Ya. Nah, di sini karena di sini replay only, kita akan menambahkan secara manual di tabel ARP list di routernya ya. Ini kita coba, misal kita pilih replay only, kemudian kita klik apply atau OK. Ya. Nah, di sini kondisinya ya informasi MAC address dan juga IP dari laptop ini akan hilang di sini ya. Nah, di sini kosong untuk di tabel ARP-nya, soalnya untuk parameter ARP tadi saya sudah pilih ke replay only. Nah, cara settingnya gimana supaya laptop ini bisa connect ke jaringan? Ya, ini kita akan tambahkan manual, yaitu klik tombol plus ya. Kemudian di sini kita isi IP dari laptopnya ini ya. Misalnya di sini untuk IP laptop, nah kita isikan misalnya 10.100.5. Kemudian MAC address ini kita ambil informasi MAC address dari perangkat laptopnya ini. Ya, kita bisa pakai CMD. Kemudian ketik aja di sini ipconfig min all ya. Min all di sini akan kelihatan informasi interface yang ada di laptopnya ini. Kita pilih untuk interface Ethernet. Ini MAC address-nya kita copy, kemudian di paste di tabel ARP-nya ini. Oke. Jadi IP laptop, kemudian MAC address laptop kita tambahkan di sini di new ARP atau tabel ARP list ini. Ya, kemudian jangan lupa kita akan arahkan opsi atau parameter interface di sini ke opsi, misalnya ini kebetulan kita terkoneksi atau tersambung ke interface LAN ini. Ya. Kemudian kita klik apply atau OK. Nah, di sini sudah ditambahkan di daftar ARP list kombinasi IP address dan juga MAC address dari perangkat ini. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan setting manual untuk IP dari laptopnya ini, dari ya device-nya ini ya. Kita setting manual. Nah, kita masukkan IP-nya berapa sesuai informasi yang ada di ARP tadi. Yaitu tadi 10.105 ya. Kemudian di sini tadi /24 atau subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk default gateway kita isi IP dari interface routernya yang ada di interface LAN tadi ya. IP-nya adalah 10.10.101. Atau kalau enggak kita cek di sini di IP address di routernya. Ya ini 10.10.100.1. Bisa diisi DNS juga di sini. Kita oke. Nah, sekarang kita akan coba nih ping misal ke jaringan ya, ke gateway dari laptopnya ini ke 10.10.100.1, hasilnya adalah di sini replay ya. Nah, jadi bisa komunikasi. Nah, bagaimana ceritanya kalau di sini yang sudah saya tambahkan tadi ini saya hapus untuk informasi IP dan juga MAC address di tabel IP ARP
list di sini nih. Ya. Saya hapus. Oke. Nah, akhirnya kalau saya hapus di sini untuk perangkat laptop ini, dia tidak bisa komunikasi atau nggak bisa ping ke IP dari routernya. Ya, soalnya kita harus menambahkan secara manual ya. Soalnya di tabel ARP list kita setting untuk ARP-nya itu kita replay only ya opsinya yang di interface-nya. Jadi di sini harus kita tambahkan secara manual ya. Nah, ini kita coba sekali lagi, kita tambahkan manual. Kemudian MAC address-nya kita isikan. Terus kita pilih di LAN. Ya, interface LAN. Oke, nah ini sudah ditambahkan. Di sini secara manual ya, statik. Sekarang kita tes lagi nih ping ke IP yang sama ke 10.10.101. Hasilnya kalau sekarang ini replay untuk komunikasinya, untuk pingnya. Nah, ini fungsi dari modifikasi ya atau efek dari modifikasi ARP yang ada di interface-nya ini ya, parameter ARP di interface. Kalau kita pilih replay only, kita harus tambahkan secara manual. Nah, terus kalau ada pertanyaan bagaimana kalau perangkatnya itu banyak Pak di jaringan ya, di jaringan itu banyak sekali perangkat ya, laptop atau mungkin gadget-gadget yang lain. Nah, solusinya gimana? Kita nanti bisa manfaatkan fitur DHCP server yang ada di routernya ini. Ya, kalau seperti ini kondisi sekarang itu kita harus nambahin satu persatu yang ada di menu IP ARP list ini. Ya, berapapun banyak perangkat di jaringan ya kita harus tambahkan manual di sini. Nah, untuk lebih mempermudah untuk fungsi keamanan ini, nah kita nanti akan kombinasikan ke atau dengan fitur DHCP server yang ada di routernya ini. Oke guys, sekarang kita akan coba kombinasi dengan fitur DHCP server ya untuk mempermudah konfigurasi IP di jaringan kalau kita misalnya punya banyak perangkat ya, laptop ataupun gadget ya di jaringan. Jadi kita nggak perlu menambahin satu persatu di tabel ARP list ini. Nah, sebelumnya di sini kondisinya masih sama seperti tadi ya. Ada penambahan manual atau statik di ARP list yaitu informasi dari laptop ini dan juga Mac-nya. Ini kita hapus dulu. Oke, jadi tidak ada penambahan statik di sini. Kalau kita tes ping lagi ke 10.10.101, hasilnya sekarang dia tidak replay ya. Nah, selanjutnya kita akan coba setting IP DHCP server atau kita aktifkan DHCP server di routernya ini. Terus selanjutnya seperti biasa konfigurasi DHCP server kita arahkan ke LAN untuk interface-nya. Next, 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 next. Oke. Nah, seperti tadi kondisi sekarang laptop ini dia tidak bisa ping ke jaringan atau ke gateway. Kalau kita coba tes ping itu masih belum bisa ya. Soalnya belum ada penambahan informasi IP dan juga MAC address di tabel ARP list routernya ya. Nah, kalau untuk step atau langkah yang awal kita tambahkan manual, kalau sekarang kita penambahannya itu via atau lewat service DHCP server yang kita buat ini. Nah, apakah ketika kita aktifkan DHCP ini langsung ditambahkan otomatis? Kalau kita cek di sini, jawabannya adalah tidak ya. Kalau kita setting secara default DHCP server itu dia belum bisa menambahkan informasi ARP ya, informasi MAC address dan juga IP dari perangkat-perangkatnya itu ke dalam ARP list di router di sini nih. Nah, supaya bisa menambahkan secara otomatis si DHCP ini menambahkan ke ARP list di routernya itu seperti apa langkahnya? Kita akan edit dulu untuk interface atau service DHCP yang ada di DHCP server ini ya. Di interface LAN ini kita edit, kita modifikasi. Nah, yang dimodifikasi atau yang diedit itu apa? Yaitu adalah parameter ini di bawah. Itu ada add
ARP for leases. Nah, di sini harus kita centang supaya service DHCP ini dia juga bisa menambahkan informasi ke ARP list routernya. Oke. Jadi selain dia mengasih IP, ya distribusi IP ke perangkat-perangkat di jaringan secara otomatis, dia juga nanti akan menambahkan informasinya ke tabel ARP list di router. Nah, ini kita centang, kemudian kita klik apply, klik OK. Kemudian untuk settingan interface ini kita ganti ke Optin atau auto. Ya, settingan IP di laptop ini kita ganti ke Optin. Klik OK. Oke, kita cek apakah kita mendapatkan IP. Ya, kita cek di sini status, terus details. Nah, kita sudah mendapatkan IP di sini ya. IP-nya 10.10.100.254. Dan informasi seperti subnet mask, gateway, dan juga DNS server sudah kita dapat di sini. Kemudian kalau kita cek di menu ARP list di router, apakah sudah ditambahkan juga? Kita cek. Nah, untuk IP 10.10.100.254 nih, dan MAC address dari laptop ini sudah ditambahkan oleh service DHCP. Untuk flag-nya bisa kita cek di sini, dia ada perbedaan. Ya, di sini ada flag DCH atau Dynamic Complete. H itu indikasi bahwa informasi IP dan MAC address ini didapat atau ditambahkan oleh service DHCP. Nah, ini bisa kita lihat di flag-nya ini. Oke, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana sekarang? Ya, kita akan tes ping nih. Ping ke 10.10.101. Nah, sekarang hasilnya adalah replay. Nah, oke guys, kita akan tes bagaimana jika kalau saya setting IP-nya itu statik di laptopnya ini. Nah, kira-kira tetap bisa connect ke jaringan atau tidak? Ya, kita akan coba. Yang tadinya pakai DHCP, kita ubah ke statik ini untuk pengujiannya ya, untuk pengujian apakah fungsi dari ARP ini bisa berjalan. Kita ubah statik manual ya, 10.10.105, subnet mask 255.255.0, gateway 10.10.100.1, DNS-nya kita kasih misalnya 8888. Oke. Nah, sekarang kita uji coba di sini, kita tes ping ya. Kita tes ping. Pingnya kemana? Tetap sama, ke ping ke gateway dulu untuk pengujian di sini. Nah, untuk kondisi sekarang tanpa menggunakan Optin atau DHCP itu kita tidak bisa connect ke jaringan atau ping di sini tidak replay ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena di sini supaya laptop atau perangkat-perangkat di jaringan itu bisa connect ya, itu dia harus menggunakan service DHCP, harus di-Optin. Kalau misal dia menambahkan inisiatif menambahkan secara manual di laptopnya, di gadgetnya, itu dia tidak bisa connect ke jaringan ya. Ping ke jaringan, ping ke internet pun juga dia akan time out ya. Nah, ini contoh fitur keamanan yang bisa kita coba di jaringan ya. Jadi kalau misal kita punya beberapa atau kita sedang manajemen perangkat di jaringan lokal kita, nah ini salah satu metode keamanan yang bisa kita pakai ya. Jadi kalau misal pengen connect ke jaringan, dia harus menggunakan service DHCP yang ada di routernya. Jadi tidak bisa kita setting manual ya. Supaya kenapa ya? Supaya kita bisa manajemen di routernya itu lebih bagus ya. Kalau misalnya si user yang punya laptop atau gadget tersebut dia bisa ubah IP-nya, setting IP manual, mungkin bisa saja service-service atau policy kebijakan dari IP-IP yang sudah kita terapkan di router itu akan tidak berjalan ya. Jadi kita paksa si klien, si user itu harus menggunakan DHCP dan mendapatkan IP dari DHCP server routernya. Seperti itu guys ya.
Oke, kita kembalikan lagi settingnya itu ke DHCP. Kita tes lagi. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah dia mendapatkan IP untuk laptopnya. Oke, sudah dapat IP. Tes ping lagi. Nah, sekarang kondisinya kalau kita pakai DHCP, dia bisa connect ke jaringan, ping pun replay. Nah, demikian tadi bagaimana cara kita setting langkah preventif atau keamanan di jaringan lokal menggunakan ARP. Jadi kesimpulannya di sini, di MikroTik itu ternyata banyak sekali fitur yang kita bisa manfaatkan untuk fitur-fitur keamanan di sini misalnya. Ya, salah satu contohnya kita bisa gunakan ARP. Ya mungkin sebelumnya kita hanya tahu kalau preventif atau keamanan di router atau di jaringan itu hanya menggunakan fitur firewall, ya ternyata kita bisa terapkan juga, bisa implementasi juga menggunakan fitur ARP list yang ada di router ini. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol share supaya video ini bisa bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.